Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Baik para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai strategi pembelajaran agenda 2 kepemimpinan pelayanan pada pelatihan kepemimpinan pengawas metode blended learning. Yang perlu kita ketahui bahwa materi ini akan kita berikan sebagai bekal kita dalam rangka workshop untuk pengampu materi. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah lebih baiknya saya memperkenalkan diri. Nama saya Rizky Satiawan, pangkat Kapten Korps Ajudan Jenderal, asal satuan dari Pusdik Ajen Dit Ajenat. Pada dasarnya pelaksanaan pembelajaran PKP ini memiliki dasar hukum pelaksanaan, yaitu pertama adalah Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan, dan yang kedua adalah Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1/K 1/PDP 7/2023 tentang kurikulum pelatihan struktural kepemimpinan. Kurikulum dalam PKP yang kita gunakan adalah kita menggunakan kelompok mata pelatihan. Di sini kita akan membaginya menjadi 3 kelompok, yaitu adalah kelompok mata pelatihan inti dan kelompok mata pelatihan dasar. Dan yang ketiga adalah kelompok mata pelatihan pilihan. Untuk kelompok mata pelatihan inti terbagi menjadi 3, terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah belajar mandiri, yang kedua adalah e-learning, yang ketiga adalah experimental learning, dan yang keempat adalah klasikal. Kemudian kelompok mata pelatihan dasar, di situ ada belajar mandiri, di mana memuat agenda smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang ketiga adalah kelompok mata pelatihan pilihan, yang di situ ada belajar mandiri, di mana memuat tentang agenda penunjang pembelajaran aktualisasi kepemimpinan. Rencana pembelajaran agenda 2 yang di dalamnya adalah agenda kepemimpinan pelayanan, di mana di situ diberikan untuk peserta dengan pengetahuan tentang diagnosa organisasi, berpikir kreatif, membangun tim efektif di era new normal, membekali peserta dengan kemampuan menerapkan kepemimpinan yang melayani atau servant leadership, dengan menunjukkan sikap mau mendengarkan, berempati, terbuka, dan memiliki komitmen tinggi untuk mempengaruhi atau mengajar orang lain untuk memberikan pelayanan publik yang paripurna dalam pelaksanaan pekerjaan untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat pemersatu bangsa. Tujuan pembelajaran diharapkan peserta dalam hal ini pejabat pengawas dan atau subkoordinator diharapkan mampu membangun kepemimpinan pelayanan, mampu menjelaskan dan berpikir kreatif, membangun karakter dan sikap perilaku kepemimpinan, serta melaksanakan tugas yang berintegrasi, menjunjung tinggi etika, birokrasi, dan bertanggung jawab dalam pengendalian pelayanan publik di unit organisasi sebagai bentuk perilaku kepemimpinan pelayanan yang berkelas dunia. Kemudian indikator hasil belajar, di sini ada 4 indikatornya. Yang pertama adalah peserta dapat menjelaskan pendekatan kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan berkelas dunia. Yang kedua, peserta dapat menjelaskan konsep dasar kepemimpinan pelayanan dalam pelaksanaan pekerjaan. Yang ketiga, peserta dapat menerapkan kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan untuk memberikan pelayanan publik yang prima. Dan yang keempat adalah peserta dapat menyusun kegiatan strategis dalam memberikan pelayanan publik yang prima. Tahap pembelajaran sinkronus. Yang pertama
adalah tahap pendahuluan, yang kedua penyajian, yang ketiga adalah penutup. Pendahuluan yang pertama adalah menyampaikan salam, yang kedua memperkenalkan diri, membangun hubungan dengan peserta dan menciptakan suasana pekerjaan, ulangi pembelajaran yang kondusif. Tahap penyajian terdiri dari sesi yang pertama, sinkronus yang pertama, melakukan tanya jawab, pengalaman dan pemahaman pembelajaran mandiri. Yang kedua adalah menjelaskan overview singkat tentang agenda 2, keterkaitannya dengan agenda 1, 3, dan 4. Yang ketiga melaksanakan tanya jawab. Yang keempat menelaah hasil esai peserta. Yang kelima adalah menjelaskan tugas hari pertama. Di dalamnya mendiagnosa permasalahan dan mendiagnosa organisasi dengan memilih salah satu isu terkini. Selanjutnya sesi yang kedua, sinkronus kedua, adalah membuka sesi kedua dengan menyampaikan salam dan menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif. Review serta menjelaskan rencana pembelajaran. Yang kedua, memberikan kesempatan dan menyimak paparan tugas kelompok. Yang ketiga, memberikan kesempatan dan menyimak paparan tugas individu. Yang keempat, membahas hasil tugas, memberikan umpan balik, tanya jawab dan diskusi. Yang kelima, menjelaskan rencana pembelajaran klasikal. Yang keenam, menjelaskan tugas hari kedua, di mana membuat model inovasi unit kerja dan membuat inovasi isu aktual. Yang ketiga adalah penutup, di mana di dalamnya memuat kesimpulan dan menutup pembelajaran dengan ucapan terima kasih, maaf, dan salam. Asinkronus. Yang selanjutnya adalah asinkronus. Tugas hari pertama adalah mendiagnosa permasalahan, pengendalian dan pelayanan di unit masing-masing, mendiagnosa organisasi dengan memilih salah satu isu terkini, dan tugas hari kedua adalah membuat model inovasi unit kerja peserta dan membuat inovasi isu aktual. Tahap pembelajaran klasikal. Untuk tahap pembelajaran klasikal ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah penyajian, yang ketiga adalah penutup. Untuk tahap pendahuluan, nomor 1 adalah menyampaikan salam, yang kedua adalah memperkenalkan tim pengampu atau fasilitator, dan membangun hubungan dengan peserta sehingga tercipta suasana yang kondusif, dan yang ketiga adalah menjelaskan tujuan dan alur proses pembelajaran. Kemudian tahap penyajian membuka sesi yang pertama dengan salam dan mengajak peserta untuk berbagi pengalaman. Yang selanjutnya sesi yang kedua adalah membuka sesi yang kedua dengan salam, dilanjutkan dengan penguatan poin penting pembelajaran diagnosa, organisasi, dan berpikir kreatif dalam pelayanan. Selanjutnya sesi yang ketiga membuat grup activity berupa analisa studi kasus dengan tema terkini, yaitu eliminasi ASN karena pemanfaatan artificial intelligence robot dalam penggantian SDM. Yang kedua adalah simulasi membangun tim efektif dan kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan. Kemudian sesi yang keempat memberikan motivasi dengan langkah memutar video birokrasi dengan berkelas dunia dan menyampaikan kalimat motivasi, yel-yel, penyemangat, dan kalimat afirmasi. Sesi yang kelima, penyempurnaan aksi perubahan terkait dengan agenda 2, praktek gaya kepemimpinan dengan dikemas permainan atau ice breaking. Penutup ditutup dengan memberikan apresiasi atas kelancaran pembelajaran dan menutup pembelajaran dengan ucapan terima kasih, maaf, dan salam. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan, dengan harapan kedepannya ASN semakin bertambah maju menjadi insan ASN yang berkualitas. Dan demikian penyampaian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Om Santi Santi.